tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Ada roti! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Dalam seri ke-693 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Ape Burhan sebagai Wong Agung, Aris sebagai Wasari Suta, Erman sebagai Ki Buyut Bedander, Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, Untung sebagai Simpir, Paliama sebagai Cupu, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Sunario sebagai Arya Tada, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jadi guru tidak puas dengan semua ini. Kuti,
Aku tidak ingin tahta yang kau duduki ini nantinya ada yang mengganggu. Dan Jaya Negara adalah ancaman utamamu. Dia tidak boleh dibiarkan berkeliaran terus. Karena sekali waktu dia bisa menyusun kekuatan untuk menghantammu. Tetapi Guru, aku tidak bisa meninggalkan Majapahit terlalu lama. Dalam keadaan seperti ini, di Majapahit bisa terjadi sesuatu akan memporak-porandakan apa yang telah kita raih, Guru. Itu benar, Koti, benar. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Jaya Negara tak boleh dibiarkan begitu saja. Dia harus dibinasakan. Guru, biar bagaimanapun juga, aku dan 1000 pasukan ini harus pulang dulu ke Majapahit. Pulanglah kau dan pasukanmu ke Majapahit. Aku akan mencari dan mengejar Jaya Negara sendirian saja. Tidak, Guru. Itu tidak boleh terjadi. Kau menyaksikan kemampuanku, Kuti? Bukan begitu, Guru. Harap Guru bisa mengerti bahwa yang akan Guru kejar bukan sendirian. Dia masih didampingi orang-orangnya yang cukup tangguh, Guru. Malam ini juga aku akan melacak jejak Jaya Negara. Guru, kau tidak usah khawatir. Jaya Negara akan kutemukan dan akan kubinasakan. Aku berjuang demi masa depanmu, Kuti. Baiklah. Tetapi aku minta Guru mau didampingi beberapa prajurit pilihan. Gerakanku akan lebih sulit dengan membawa prajurit-prajurit itu, Rakuti. Cukup 4 orang saja, Guru. Hanya sekedar menemani Guru dalam pencarian. Dan lagi, seandainya terjadi sesuatu yang mendesak, salah seorang dari prajurit itu bisa melaporkannya ke Istana Majapahit. Wong Agung terdiam sesaat. Pikirannya menimbang-nimbang apa yang baru saja diucapkan muridnya. Beberapa saat kemudian, Wong Agung mengangguk dan berkata lirih. Baiklah, Kuti. Berikan padaku 4 prajurit pilihan. Jumlah itu sudah cukup untuk menghadapi segala kemungkinan. Jadi kalian yang dipilih Rakuti untuk menemaniku mengejar pelarian Jaya Negara. Siapa di antara kalian yang ditunjuk sebagai pimpinan pengejaran? Saya, Tuanku Wong Agung. Bagus. Siapa namamu? Nama saya Wasari Suta. Wasari Suta? Iya. Nama bagus yang artinya anak harimau. Wasari Suta artinya anak harimau. Lalu, ketiga temanmu itu? Yang sebelah kiri ini namanya Gajah Dota. Dan yang tengah namanya Lawa Garwita. Sedang yang sebelah kiri, Garuda Rampak. Nama-nama yang bagus dan cukup punya bobot. Semoga kalian sesuai antara nama dan keberanian kalian. Karena yang kita kejar adalah seorang yang dikelilingi oleh pasukan terlatih cukup tinggi. Gajah Dota artinya gajah putih. Lawa Garwita artinya kelelawar sombong. Dan Garuda Rampak artinya Garuda berbaris. Nah, kuharap nama-nama yang kalian sandang bukan cuma nama kosong, tapi nama yang disegani karena ilmu olah kanuragan kalian yang bisa diandalkan. Kami berempat memang diperintahkan oleh Tuan Kurakuti
untuk mengejar sampai dapat pelarian Jayanegara di bawah perintah Tuan Wong Agung. Itu betul. Cari sampai dapat pelarian Jayanegara sampai ke ujung dunia pun. Dan binasakan. Lalu kapan kita bisa mulai, Tuanku Wong Agung? Malam ini juga. Mulai malam ini, kita mencari jejak pelarian itu. Aku yakin Jayanegara dengan 15 prajuritnya dan beberapa pembantu dekatnya belum jauh dari sekitar desa-desa di sekitar di sini. Dari mana kita mulai melacak jejaknya, Tuan? Kita telusuri desa Buhayapang, lalu desa Kancipuri, desa Pongging, desa Jasun Wongkal, desa Bedander, dan desa Pajarakan. Ya, sepertinya terlalu banyak desa-desa yang harus kita rambah. Apakah itu tidak memakan waktu terlalu lama, Tuan Wong Agung? Untuk menghindari supaya negara jangan keburu pindah-pindah tempat, kita harus bergerak lebih cepat. Setiap desa kita rambah dalam tempo yang singkat saja. Demikian yang kita cari tidak ada, langsung kita pindah ke desa lainnya. Jangan terlalu lama berada di satu desa. Kita harus bekerja secara diam-diam dan rahasia. Tanggalkan pakaian keprajuritan kalian dan sandanglah pakaian rakyat desa. Supaya pencarian ini tidak menyolok orang banyak. Kalian paham? Ya, kami paham, Tuan Wong Agung. Juga, Wong Agung secara diam-diam meninggalkan perkemahan dikawal 4 prajurit pilihan yang kini mengenakan pakaian rakyat biasa. Tidak ada yang tahu kepergian mereka selain Rakuti dan Pangpung. Tugas mereka hanya satu, cari Jayanegara dan binasakan. Wong Agung, Wasari Suta, Gajah Dota, Lawa Garwita, dan Garuda Rampak tahu bahwa tugas yang mereka emban tidaklah ringan. Oleh sebab itu, mereka pun sadar bahwa nyawa adalah taruhan utamanya. Kita tinggalkan perkemahan prajurit-prajurit Rakuti dan kepergian Wong Agung dikawal 4 prajurit pilihan. Kini kita kembali ke desa Bedander, tempat pelarian Gusti Prabu Jayanegara. Pagi yang cerah menyambut kehadiran Sang Prabu di Pondok Ki Buyut Bedander. Ki Buyut, kepala desa Bedander itu, merasa senang ketempatan oleh junjungannya. Merupakan karunia yang besar dari Dewata Agung. Gusti Prabu junjungan hamba, maafkanlah jika tempat ini kurang berkenan bagi Gusti. Tempatmu sudah cukup bagus, Ki Buyut. Yang paling utama bagiku adalah istirahat yang nyaman, tenang, dan penuh kedamaian. Tempatmu ini penuh dengan kedamaian, Ki Buyut. Jangan Gusti memuji hamba begitu tinggi. Tempatmu memang nyaman, Ki Buyut. Desa Bedander ini memang tenang, damai, dan juga tentram. Itulah sebabnya Paman Bekal Gajah Mada berani memutuskan tempat ini sebagai tempat persembunyianku dari kejaran para pemberontak. Hamba dengan seluruh warga desa Bedander selalu meningkatkan kewaspadaan bagi keselamatan Gusti Prabu di desa ini. Dan peningkatan kewaspadaan itu dipimpin langsung oleh Tuanku Bekal Gajah Mada. Itu bagus, Ki Buyut. Karena Paman Mada memang kuangkat dan kuberi tugas sebagai pimpinan pasukan penyelamatan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan keamanan, kau bisa berhadapan langsung dengan Paman Bekal Gajah Mada.
Hamba Gusti Prabu. Dan kuucapkan terima kasih karena kau mau menyediakan tempat tinggalmu untuk persinggahanku dan beberapa orang dekatku. Bagi hamba ini adalah anugerah Sang Hyang Widi. Karena Dewata Agung telah menuntun Gusti beserta rombongan menuju desa Bedander. Sehingga pondok hamba yang reot ini bisa digunakan sebagai tempat persinggahan. Hamba sungguh-sungguh berterima kasih karena Gusti berkenan memilih gubuk ini sebagai tempat istirahat. Ki Buyut, hamba Gusti Prabu. Kiranya kau tak perlu berlebihan dalam menerima kehadiranku. Untuk saat seperti ini, aku tidak lebih seperti dirimu juga, rakyat biasa. Jadi kau jangan menjadi rikuh atau sibuk tidak karuan. Tapi bagi hamba Gusti Prabu, kendati Gusti dalam pelarian, tetapi Gusti adalah junjungan hamba. Gusti adalah seorang raja, seorang yang patut hamba berikan segalanya demi Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu berkenan menerima perlakuan hamba yang istimewa terhadap Gusti. Ya, seluruh warga desa Bedander pun menganggap bahwa desanya menerima anugerah Dewata Agung dengan kehadiran Gusti Prabu di sini. Sampaikan terima kasihku kepada seluruh warga. Hamba Gusti Prabu akan hamba sampaikan kepada seluruh warga desa Bedander ini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasanya desa kita ini semakin subur dan makmur dengan kedatangan Gusti Prabu Jayanegara. Ya, semoga Dewata Agung senantiasa memberikan berkatnya bagi Gusti Prabu dan desa Bedander yang kita cintai ini. Iya, tengok saja, setiap benih apa saja yang ditabur selalu tumbuh dan menghasilkan buah. Sebab itu, tidak salah kalau kita memberikan sebagian hasil kita ke hadapan Gusti Prabu. Ya, memang sudah kewajiban kita memberikan apa yang bisa kita berikan ke hadapan junjungan kita, termasuk hidup kita. Iya, benar-benar. Andai pun Gusti Prabu mengendaki jiwa dan raga kita, sudah sepantasnya kita menyerahkannya. Dan pemberontak-pemberontak jahanam itu, seandainya berani memasuki Bedander, akan kulumat habis dengan cangkulku ini. Lah iya, aritku ini juga akan berbicara kalau para pemberontak itu berani mengejar Gusti Prabu sampai di desa kita ini. Oh, sepertinya itu Tuan Bakal Gajah Mada. Iya, benar. Beliau diiringi 2 prajuritnya. Sepertinya beliau menuju sawah kita, Simpit. Ayo, Simpit, kita naik ke pemakam dan sampaikan sembah hormat kita. Ya, mari. Sembah hormat kami berdua, Tuanku Bekal. Rajin sekali kalian berdua. Sepagi ini sudah bekerja di sawah dan ladangmu. Apalagi yang mesti kami kerjakan, Tuanku Bekal, kalau bukan bertani dan bercocok tanam. Benar, Tuanku Bekal. Karena kesuburan tanah ini adalah atas rawuhnya Gusti Prabu ke desa kami. Sebab itu kami bekerja semakin giat, karena hendak mempersembahkan apa yang bisa kami sembahkan kepada Gusti Prabu. Iya. Gusti Prabu pun mengucapkan terima kasih pada kalian.
Karena kalian selalu mempersembahkan buah-buahan dan hasil bumi lainnya. Karena hanya itu yang bisa kami berikan, Tuan, selain jiwa dan raga kami. Pengorbanan kalian memang luar biasa. Gusti Prabu tidak akan melupakan jasa-jasa yang telah kalian berikan. Maaf Tuanku Bekel, kapan kami bisa ikut berlatih ulah kanuragan untuk mempertahankan desa Bedander dari tangan kaum pemberontak? Benar Tuanku Bekal, kami rasanya sudah ingin ikut mengangkat senjata demi keselamatan Gusti Prabu. Semangat kalian berdua patut kupuji. Percayalah, kalian berdua pasti mendapat gilirannya. Karena untuk melatih sekian banyak pemuda desa di Bedander ini, harus melalui tahapan-tahapan. Oh, terima kasih Tuanku Bekal Gajah Mada. Baiklah, sekarang bekerjalah lagi. Aku akan meneruskan mengontrol keamanan desa ini. Ya. Simpir, aku kagum pada beliau, gagah dan sopan. Kepada siapapun beliau selalu bertutur sapa dengan rendah hati. Aku juga kagum, Copu. Bahkan aku ingin seperti beliau. Sayang, kakiku pincang. Bukan alasan, Simpir. Kalau kau bertekad menjadi pendekar pilih tanding, kau bisa terkenal sebagai Simpir si pendekar pincang. Simpir itu sendiri kan artinya pincang. Oh iya, aku lupa. Lalu kau sendiri bagaimana? Aku ingin menjadi pendekar pilih tanding sebagai Cupu si pendekar botol kecil. Loh, Cupu itu sendiri kan artinya botol kecil. Oh iya, aku lupa lagi. Mau jadi pendekar pilih tanding kok lupa. Bagaimana nanti kalau pendekar lupa jurus dan ilmu kanuragannya? Ya, bisa habis diraja raya oleh pasukan pemberontak. Bagaimana tugas-tugas harianmu? Selama ini saya kira untuk sementara keadaan desa Bedander biasa-biasa saja. Semua dalam situasi aman dan tentram. Apakah para pemuda desa Bedander yang kau latih ulah kanuragan sudah mencapai sasaran? Kakang Patih, para prajurit kita yang berjumlah 15 orang itu telah saya perintahkan memberikan latihan keprajuritan. Namun jumlahnya belum seberapa. Adi Bekal, apakah karena para pemuda desa ini tidak tertarik dalam hal ulah kanuragan? Bukan itu, Kakang. Saya pikir lebih baik kita melatihnya sedikit demi sedikit. Karena bukan jumlahnya yang kita perlukan, melainkan bakat dan kemampuan mentalnya yang kita butuhkan. Biar sedikit, tapi berkemampuan tinggi. Ini yang saya maksudkan, Kakang Patih. Bagus. Lalu untuk pemuda yang lainnya? Mereka tetap akan kita tempa. Hanya saja barangkali sebagai pasukan kecil yang akan melengkapi pertahanan bagian belakang.
Adipekal, bagaimana dengan tugas-tugas harianmu? Untuk sementara ini, Kakang Patih, keadaan desa Bedander aman tentram saja. Setiap pagi dan sore hari, aku selalu berkeliling untuk mengontrol keadaan sekeliling. Bagus. Ini berarti para pemberontak itu belum mencium tanda-tanda persembunyian kita. Lalu bagaimana dengan para pemuda desa Bedander ini? Apakah latihan ulah kanuragan yang kau berikan sudah memenuhi sasaran, Di? Kakang, prajurit yang ikut bersama kita memang hanya berjumlah 15 orang. Tetapi kepada mereka telah kuperintahkan memberikan latihan keprajuritan kepada para pemuda. Namun, ya, jumlahnya belum seberapa. Kenapa begitu, Di? Apakah para pemuda itu kurang berminat dalam hal ulah kanuragan? Tidak, bukan itu, Kang. Memang banyak pemuda desa yang mendaftar untuk diterima menjadi prajurit atau pasukan cadangan guna melindungi keselamatan Gusti Prabu. Tetapi aku berpikir, lebih baik melatihnya sedikit demi sedikit, tahap bertahap. Karena bukan jumlahnya yang kita butuhkan, melainkan kemampuan mentalnya yang kita perlukan. Lalu dengan pemuda lain yang kau anggap tidak memenuhi syarat bagaimana? Mereka tetap akan kita tempa dan gojlok. Tetapi hanya sebagai pasukan cadangan yang akan melengkapi pertahanan bagian belakang. Jadi bukan sebagai ujung tombak. Bagus, bagus. Gagasan dan pemikiran yang tepat guna. Setidak-tidaknya mereka bisa diandalkan untuk meronda keliling desa. Ya, itulah yang kumaksudkan, Kakang Patih. Kepada mereka, apakah juga kau berikan keterangan tentang keadaan Majapahit saat-saat sekarang ini, Di? Aku minta pada Kuda Parasuta untuk menjelaskan semua itu kepada seluruh warga. Dan sampai sekarang warga desa sadar betul bahwa negara dalam ancaman bahaya. Oleh sebab itulah, banyak pemuda merasa terpanggil menjadi pengawal atau prajurit agar dapat menyumbangkan dharma baktinya, menyerahkan jiwa raganya kepada Gusti Prabu Jayanegara. Suatu tindakan terpuji. Mereka orang-orang sederhana dengan pemikiran yang sederhana pula. Tetapi tahu betul apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai kewajibannya. Ya, baiklah. Mudah-mudahan saja para pemberontak itu tidak sampai ke desa Bedander ini. Sampai nanti kita kembali ke Majapahit. Iya, begitulah harapan kita semua, Kakang. Sampai kelak kita kembali ke Majapahit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ki Buyut. Kami membawa beberapa hasil bumi, Ki. Oh, kalian ini merepotkan diri saja. Tidak, Ki. Ini hanya sekedar saja. Iya, Ki. Malah kami merasa ini belum seberapa loh. Ayolah, Ki. Terimalah hasil bumi kami. Terima kasih. Tolong langsung saja bawa ke dapur. Maklum, tenagaku ini sudah tua. Maaf, Ki. Kami berdua masuk lewat pintu belakang. Iya, Ki.
Kami malu kalau bertemu Gusti Prabu. Makanya kami lewat pintu belakang, Ki. Ya. Aku tahu. Kalian ini memang pemuda-pemuda pemalu. Loh, katanya mau jadi prajurit. Kenapa punya rasa malu? Seorang prajurit itu kan harus berjiwa tegar. Sudah, Ki. Jangan nyindir-nyindir. Kami jadi tambah malu. Ya sudah. Ayo, bawalah hasil kebunmu ke dapur. Biar istriku yang akan mengurusnya. Ayo, bawa ke dapur. Iya, Ki. Apa ini? Ada pisang, ada pepaya, ada ketela, dan ada gula aren. Wah. Jangan keras-keras, Nyi Buyut. Nanti Gusti Prabu dengar. Saya malu, Nyi. Iya, Nyi. Ini persembahan kami untuk Gusti Prabu loh. Jangan sampai Gusti Prabu tahu. Kami malu, Nyi. Persembahan ini tidaklah seberapa. Dua pemuda desa, Simpir dan Cupu, langsung membawa hasil bumi mereka yang dipersembahkan untuk Gusti Prabu dan rombongannya. Baru saja keduanya selesai meletakkan hasil bumi Apur, kuda Parasuta muncul di ambang pintu dapur. Cupu dan Simpir. Tuan kuda Parasuta. Wah, luar biasa. Kalian ini memang pemuda-pemuda yang cinta pada junjungannya. Biasa, Tuan Kuda Parasuta. Ini belumlah seberapa jika dibanding dengan keinginan kami bertaruh nyawa demi Gusti Prabu Jayanegara. Betul, Tuan Kuda Parasuta. Kami ingin sekali menyumbangkan jiwa raga demi Gusti Prabu. Nanti pun kalian akan ditarik sebagai pasukan penyelamat raja. Tuan Bekal Gajah Mada sudah mempertimbangkannya. Jadi jangan khawatir. Terima kasih Tuan Parasuta. Ya. Tugas kalian sekarang ini untuk sementara waktu adalah meronda keadaan desa setiap malam. Amati setiap orang yang datang dari luar desa. Selidiki benar-benar apa tujuannya masuk Bedander. Bila mencurigakan, jangan segan-segan melaporkannya pada kami. Baik, Tuan Parasuta. Akan kami laksanakan. Nah, atas nama Gusti Prabu, aku mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan kalian berupa hasil bumi kalian ini. Sampaikan pula sembah sungkem kami ke hadapan Gusti Prabu junjungan kami. Iya, Tuan. Sampaikan sembah sungkem dan rasa hormat setinggi-tingginya. Kami pemuda desa Bedander bersedia berkorban jiwa raga demi beliau. Baik. Akan kusampaikan. Dan pastinya Gusti Prabu tentu akan senang mendengar semua ini. Terima kasih Tuan Parasuta. Iya, baiklah. Aku akan melanjutkan pekerjaanku melatih ilmu keprajuritan kepada teman-teman kalian di halaman balai desa. Silakan Tuan Parasuta. Terima kasih. Nah, Ki Buyut. Iya. Saya mohon diri dulu. Silakan Tuan Parasuta, silakan. Kuda Parasuta segera beranjak meninggalkan serambi dapur, melangkah menuju kudanya ditambatkan. Sebentar kemudian dia sudah terguncang-guncang di atas kudanya menuju balai desa. Ki Buyut, kami pun mohon diri, Ki. Loh, kenapa buru-buru? Kami akan melanjutkan pekerjaan di sawah. Benar, Ki Buyut. Kami masih harus membuat galengan sawah dan ladang. Belum lagi didaur ulang. Ya. Silakan. Terima kasih anak-anak. Ya. Setiap aku mau menghidangkan masakan, sepertinya selalu ada yang kurang ya. Ya,
Kita memang harus hati-hati, Nyai. Apalagi yang kita jamu ini junjungan kita sendiri, Sang Gusti Prabu Jayanegara. Wong tamu dari kota raja saja, terlebih bangsawan, kita sudah kerepotan. Nah, Nyai, apalagi ini Raja Majapahit. Ya, tapi ya sudahlah. Pokoknya kita berusaha sebisa mungkin menghidangkan yang enak-enak, yang lezat-lezat, agar Gusti Prabu selalu senang dan sehat-sehat selama beliau tinggal di pondok ini, Nyai. Kalau yang kumasak ini habis dan disukai oleh Gusti Prabu maupun para pembantu dekatnya, aku kok merasa hidupku ini semakin berarti ya, Ki ya. Lah, apa selama ini kau merasa hidupmu tidak berarti, Nyai? Apa selama kau mendampingi aku, kau tidak bahagia? Walah, Aki ini kok jadi cemburu sama Gusti Prabunya sendiri. Tidak baik. Apalagi aku sudah peot begini. Ya, biarpun peot, Nyai. Tapi di mataku, kau ini seorang bidadari yang turun dari kayangan. Oh, Nyai, bidadari yang diutus dewa-dewa untuk menemani hidupku. Aki, sudah tua kok masih saja merayu. Pantas dulu itu aku selalu kau kirimi syair cinta. Kau memang pantasnya menjadi penyair asmara, Ki. Kalau tidak begitu, aku sudah kalah saing sama si Semprol itu. Hah? Siapa, Ki? Si Sentolop itu. Siapa? Aku kok lupa. Nyai, ya mana mungkin lupa toh. Wong dulu kamu suka sekali sama dia. Aku cuma suka sama kau, Ki. Suka karena aku pintar bikin syair, ya kan? Kau ini. Untung aku bisa bikin syair cinta. Kalau tidak, pasti si Sentolop yang sekarang jadi kepala desa di sebelah sana itu, wah, pasti sudah meminangmu. Sudah, Nyai, sudah. Cekikkan saja dari tadi. Ayo, masak yang lebih enak, Nyai. Iya. Sebentar lagi kan sudah siang. Jangan sampai Gusti Prabu dan yang lainnya merasa lapar. Ayo, Nyai, ayo, sini ku bantu. Kau mau bantu apa? Apa sih bisamu, Ki? Masak air, Nyai. Pasangan suami istri kepala desa Bedander itu memang pasangan yang harmonis. Kendati usianya sudah termasuk uzur, tetapi mereka masih seperti masa-masa muda dulu. Mereka tidak terpengaruh oleh tidak adanya anak atau keturunan. Dan kini, kedatangan Jayanegara ke pondok mereka dianggap karunia atau anugerah Sang Hyang Widi. Mereka berharap dengan rawuhnya Gusti Prabu akan berarti pula rawuhnya keturunan mereka. Mereka masih berharap mendapatkan keturunan atau anak. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita tinggalkan kesibukan suami istri kepala desa yang sedang menyiapkan masakan demi santapan siang para tamu agungnya. Kini kita beralih pada pembicaraan di pendopo antara Prabu Jayanegara, Mapatih Aryatada, Bekal Gajah Mada, dan Brahmana Ratu Kuning. Di pendopo rumah kediaman kepala desa itu, tidak nampak Rakai Kembar dan Rakai Warak. Karena keduanya tengah membantu kuda Parasuta melatih para pemuda desa dalam olah keprajuritan di halaman balai desa. Bagaimana dengan keadaan dan keamanan desa, Paman Tada? Adik Bekal Gajah Mada telah menyiapkan sepasukan kecil
yang terdiri dari para pemuda desa sebagai tenaga peronda, Gusti Prabu. Kerja yang bagus, Paman Mada. Tetapi, apakah Paman Mada merasakan adanya kemungkinan kaum pemberontak itu datang ke Bedandar? Ampun, Gusti Prabu. Menurut perkiraan hamba, cepat atau lambat, mereka pasti datang kemari. Untuk sementara ini, memang kita belum melihat adanya tanda-tanda itu. Tetapi bagi seorang Rakuti yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, dia akan mengerahkan segala daya demi mencapai tujuannya, termasuk menyebarkan para telik sandi yang diambil dari para narapidana pati. Perhitunganmu membuatku kagum, Paman Mada. Rakuti memang tidak bisa dianggap sepele. Apa yang kita anggap tidak mungkin bisa menjadi serba mungkin bagi seorang Rakuti. Lalu bagaimana tindakan atau langkahmu dalam menghadapi Rakuti, Adimada? Oh, benar, Tuan Bekal. Kita tidak mungkin berada lama-lama di desa Bedandar ini. Kita harus segera kembali masuk ke Majapahit. Untuk sementara ini, saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan, yakni melatih para pemuda desa untuk mencegah adanya kemungkinan serangan para pemberontak. Namun untuk langkah jangka panjang, saya belum bisa memastikan lagi. Tetapi saya perlu tahu bagaimana situasi di Majapahit sebelum kemudian kita membuat langkah berikutnya. Entah kapan waktunya. Saya mau tidak mau harus menyusup ke Majapahit seorang diri, agar perkembangan yang terjadi di sana dapat kita ketahui. Nah, baru kemudian kita tentukan persiapan berikutnya. Bekal Gajah Mada menuturkan secara singkat apa yang selama ini menjadi tanggung jawabnya. Pembicaraan di pendopo rumah Ki Buyut menjadi agak serius karena menyangkut keselamatan Gusti Prabu dan rencana-rencana kembali ke Majapahit. Siang yang cerah itu, semilir angin pegunungan menemani pembicaraan para pembesar kerajaan. Sementara itu di dapur, Ki Buyut dan Nyai Buyut sudah menyelesaikan masakannya untuk bersantap siang. Nyai, apakah semuanya sudah selesai disiapkan? Oh, rasanya kok masih ada yang kurang, Ki. Apa, Nyai? Apa yang kurang? Kurang lengkap. Kenapa kambing muda itu tidak kita potong untuk santapan siang ini? Nyai, daging kambing itu tidak lezat kalau disantap siang hari. Cocoknya untuk santapan malam. Loh, kenapa begitu, Ki? Iya, daging kambing itu panas. Nah, kalau disantapnya malam hari, itu akan lebih cocok karena bisa mengusir dingin. Tapi kalau Aki habis makan daging kambing, setiap malam Aki pasti mengganggu tidurku. Nyai, saru, Nyai. Nanti ada yang dengaran, kita malu, Nyai. Tetangga-tetangga kita juga sama, Ki. Pasti begitu selesai makan daging kambing, pasti malamnya tidak bisa tidur. Karena... Sudah, Nyai. Ayo, kita hidangkan masakan ini. Tentu Gusti Prabu dan lain-lainnya sudah menunggu-nunggu. Tapi itu, Ki. Apalagi? Jadi kambingnya yang dipotong nanti sore dan dihidangkan malam hari. Sudah, Nyai. Ayo, kita siapkan hidangan ini. Gusti Prabu pasti sudah menunggu.
Buyut dan Nyai Buyut lantas menyiapkan hidangan untuk bersantap siang. Mereka selalu memilih masakan yang terbaik demi tamu-tamu agungnya. Begitulah, Ki Buyut dan Nyai berasa senang dengan kehadiran junjungannya, sehingga apapun selalu diusahakan demi menyenangkan sang junjungannya. Nah, apakah pada akhirnya persembunyian Prabu Jayanegara diketahui oleh para pemberontak? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya selama berada di Desa Bedander? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.